14 Februari 2024 adalah waktunya rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya di pemilu serentak nanti. Seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, setelah nyoblos kita wajib mencelupkan salah satu jari ke tinta pemilu berwarna ungu kebiruan. Tapi sudah tahukah Anda asal-usul dari tinta pemilu dan apa tujuannya menggunakan metode celup tinta? Yuk kita telusuri sama-sama. Kewajiban mencelupkan jari ke tinta ungu bertujuan untuk menandakan mana pemilih yang sudah menggunakan hak suaranya, sehingga bisa menghindari kecurangan adanya pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali. Nah, metode celup tinta dipelopori India pada pemilu ketiga di tahun 1962. Hal ini dilakukan setelah India mengalami masalah serius terkait pencurian identitas pada pemilu sebelumnya. Selain India, negara lain ikut menerapkan metode ini, seperti Malaysia, Turki, Mesir, Filipina, Afghanistan, dan tidak ketinggalan Indonesia. Di Indonesia, metode celup tinta pertama kali dilakukan pada tahun 1995 pada era Orde Baru. Nah, tinta yang digunakan juga bukan sembarang tinta, melainkan tinta dengan spesifikasi khusus. Di antaranya adalah punya daya lekat kuat, serta tidak mudah terhapus air, sabun, ataupun cairan alkohol. Awalnya, tinta pemilu mengandung senyawa perak nitrat. Senyawa ini membantu tinta melekat pada lapisan kutikula kuku dan epidermis kulit. Namun, penggunaan senyawa perak nitrat dengan kadar tinggi dapat beresiko pada kesehatan. Untuk itu, KPU pun memiliki sejumlah spesifikasi lain dalam pembuatan tinta pemilu. Seperti bahan dasar yang digunakan bisa berasal dari bahan sintetis atau kimiawi dan juga bahan alami. Nah, senyawa perak nitrat sebagai bahan kimiawi bisa digunakan asalkan kandungannya hanya 3 sampai dengan 4% saja. Sedangkan untuk bahan alami bisa menggunakan gambir, kunyit, getah kayu, dan bahan campuran lainnya. Tentunya komposisi bahan baku yang digunakan harus memiliki sertifikasi uji laboratorium terakreditasi milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta. Tidak hanya sampai di sini saja, tinta pemilu juga harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari kementerian atau lembaga yang membidangi urusan obat dan makanan. Terakhir, tinta harus memiliki sertifikasi halal. Nah, jadi sudah tahu ya tujuan dari metode celup tinta dan bagaimana spesifikasi tinta pemilu yang digunakan. Meskipun celup tinta merupakan metode konvensional, namun masih dipercaya mampu menjaga pemilu dari kecurangan pemberian suara lebih dari satu kali. Yuk sama-sama jaga pemilu 2024 dari kecurangan dan jangan lupa datang ke TPS untuk gunakan hak suara Anda.